Baik, perkenalkan saya Reza Zara Nur Fadila dengan 3 digit NIM terakhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorema 10.2 yang berbunyi jika sebuah garis memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan sisi-sisinya, maka garis tersebut sejajar dengan sisi segitiga. Langsung saja kita masuk ke diketahui. Nah, jadi diketahui ada segitiga ABC, di mana ada sebuah garis yang memotong dua sisi segitiga, yaitu garis XY memotong dua sisi segitiga dan panjang ruas garis perpotongannya sebanding dengan panjang sisi-sisinya. Berarti AX sebanding dengan AB, lalu AY sebanding dengan AC. Nah, yang akan dibuktikan adalah XY sejajar dengan BC. Jadi yang akan kita buktikan adalah garis XY itu sejajar dengan garis BC. Nah, pembuktian ini kita gunakan pembuktian tak langsung. Nah, pembuktiannya, andaikan garis XY itu tidak sejajar dengan garis BC, maka ada ruas garis melalui titik B yang sejajar dengan XY memotong AC pada titik C aksen. Nah, tapi C aksen ini bukan atau titik yang berbeda dengan titik C. Nah, jadi kita bikin ruas garisnya, yaitu ruas garis dari titik AB yang misalkan ada ruas garis dari titik B yang sejajar dengan garis XY memotong AC di titik C aksen. Nah, maka kita dapatkan bahwa AX sebanding dengan AB sama dengan AY sebanding dengan AC aksen. Ini berdasarkan teorema 10.1, di mana jika ada dua garis yang sejajar, yaitu garis XY dan garis B C aksen ini sejajar, maka sisi-sisinya adalah sebanding. Nah, langkah 3 ini AX banding AB sama dengan AY sebanding AC aksen itu kontradiksi dengan yang diketahui. Kontradiksi dengan ini, di mana AX sebanding dengan AB dan AY sebanding dengan AC, yang menyebabkan AC aksen itu sama dengan AC dan titik A, titik C, dan titik C aksen itu segaris, sehingga titik C aksen dengan titik C itu berhimpit. Karena C aksen dengan C ini berhimpit, yang merupakan dua titik yang sama, sedangkan di pengandaian tadi C dengan C aksen ini bukan titik yang sama atau titik yang berbeda, maka pengandaian ini salah. Jadi terbukti bahwa garis XY itu sejajar dengan garis BC.
Selanjutnya kita akan membahas tentang teorema 10.3, di mana berbunyi diketahui kesesuaian antara dua segitiga. Jika sudut-sudut yang bersesuaian itu kongruen, maka kesesuaian itu merupakan suatu kesebangunan. Nah, jadi kita punya di sini dua segitiga ABC dengan segitiga X, Y, Z. Nah, di mana sudut-sudut yang bersesuaian dari segitiga ini itu kongruen. Jadi sudut A kongruen dengan sudut X, sudut B kongruen dengan sudut Y, dan sudut C kongruen dengan sudut Z. Nah, lalu yang akan kita buktikan adalah apakah dua segitiga ini, yaitu segitiga ABC dengan segitiga XYZ ini sebangun. Mari kita buktikan. Nah, langsung saja kita masuk ke pembuktiannya. Yang langkah pertama, misal jika segitiga ABC itu sama dengan atau sebanding dengan segitiga XYZ, maka AC akan sebanding dengan XZ, lalu sama dengan AB sebanding dengan XY sama dengan CB akan sebanding dengan ZY. Nah, tapi bagaimana jika misalkan segitiga ABC ini tidak sebanding dengan segitiga XYZ? Jadi kita akan membuktikan gimana jika misalkan dua segitiga ini itu tidak sebanding. Nah, yang langkah ketiga, kita punya bahwa ini sudut C itu kan kongruen dengan sudut Z. Nah, maka bisa digambarkan seperti ini. Kita gabungkan dua segitiga ini, di sini C atau Z, di sini XY, ini XY, terus ini ada segitiga, ini ada AB. Nah, diketahui bahwa sudut X ini kongruen dengan sudut A. Nah, sudut X kongruen dengan sudut A. Nah, sesuai dengan teorema bahwa jika ada dua sudut yang sehadap, sepasang sudut yang sehadap itu kongruen, maka garis yang membentuk sudut itu adalah sejajar. Nah, karena kita kan diketahui sudut A atau sudut XAB itu kongruen dengan sudut CXY. Nah, maka kita dapatkan bahwa ruas garis XY itu sejajar dengan ruas garis AB. Ini berdasarkan teorema bahwa jika sepasang sudut sehadap kongruen atau sama besar, maka garis yang membentuknya sejajar. Nah, karena dua garis ini sejajar, maka bisa kita tuliskan XZ sebanding dengan AC sama dengan YZ sebanding dengan BC, atau AC sebanding dengan XZ sama dengan BC sebanding dengan YZ. Ini berdasarkan teorema 10.1. Jika ada dua garis yang sejajar, maka
sisi-sisi yang dibentuk atau dipotong oleh dua garis itu sebanding dengan sisinya. Nah, lalu yang langkah ke-7, kita kan punya bahwa sudut B dengan sudut Y ini kan kongruen. Nah, bisa kita tuliskan karena sudut B kongruen dengan sudut Y, maka bisa kita gambar seperti ini. Ini sudut B atau Y, XY, AB. Nah, karena kita punya bahwa sudut B ini kongruen dengan sudut Y, oh ini C ya. Karena kita punya bahwa sudut A ini kongruen dengan sudut X, kita tulis di sini yang angka ke-8. Kita punya sudut CAX itu kongruen dengan sudut YXB, maka kita punya bahwa garis AC itu sejajar dengan garis XY. Ini berdasarkan teorema jika sepasang sudut sehadap itu kongruen, maka garis-garis yang membentuknya yaitu garis AC itu akan sejajar dengan garis XY. Nah, lalu yang angka ke-10, karena garis AC dengan garis XY ini sejajar, maka berdasarkan teorema 10.1 kita mempunyai bahwa ruas garis AB sebanding dengan XY sama dengan ruas garis BC sebanding dengan ini Z. ZX. Ya. BC sebanding dengan YZ atau XY sebanding dengan AB sama dengan YZ sebanding dengan BC. Nah, lalu kita transitifkan. Nah, jadi kan di sini. Lalu kita transitifkan. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan BC kongruen sebanding dengan YZ. Nah, di sini juga ada BC sebanding dengan YZ. Kita tulis lagi BC sebanding dengan YZ. Nah, BC sebanding dengan YZ ini di sini sama dengan AC sebanding dengan XZ. AC sebanding dengan XZ, dan di sini AB sebanding dengan XY. Nah, maka dari itu kita bisa yang angka terakhir kita bisa mendapatkan bahwa segitiga ABC ini itu sebanding dengan segitiga XYZ. Nah, ini berdasarkan definisi kesebangunan dan tiga sudut yang bersesuaian. Terbukti. Selanjutnya kita masuk ke teorema 10.4, yaitu berbunyi dalam suatu kesesuaian dua segitiga, jika dua panjang sisi bersesuaiannya kongruen dan sudut yang diapitnya juga kongruen, maka dua segitiga itu adalah sebangun. Jadi diketahui kita punya dua segitiga, yaitu segitiga ABC dan segitiga XYZ, di mana ada dua sisi yang bersesuaian itu kongruen, yaitu sisi AC kongruen dengan sisi XZ dan sisi CB kongruen dengan sisi ZX, dan sudut yang diapit oleh kedua sisi itu juga kongruen, yaitu sudut ACB kongruen dengan sudut XYZ, maka dua segitiga ini sebangun. Jadi yang akan kita buktikan yaitu dua segitiga ini, segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga XYZ. Langsung saja kita masuk ke pembuktian. Nah, diketahui kita punya sudut ACB itu kongruen dengan sudut XYZ. Ini diketahui. Nah,
Lalu kita gabung saja dua segitiga ini menjadi satu. Kita gabung. Ini C atau Z, ini X, Y, A, ini B. Nah, lalu kita buat suatu garis, CE, di mana CE itu kongruen dengan ZX dan CF itu kongruen dengan ZY. Nah, di sini kita buat suatu garis lagi, yaitu titik E di mana CE sama dengan ZX, dan di sini ada titik F di mana CF sama dengan ZY. Ini berdasarkan konstruksi garis. Nah, lalu kita mendapatkan bahwa segitiga CEF itu kongruensi dengan segitiga ZXY atau XYZ. Ini dari sisi, persamaan sisi, sudut sisi. Nah, jadi kan tadi kita punya bahwa CE kongruen dengan ZX, lalu CF kongruen dengan ZY, dan sudutnya di sini sudut Z kongruen dengan sudut C, maka berdasarkan sisi, sudut sisi, dua segitiga ini, yaitu segitiga CEF dan segitiga XYZ itu kongruen. Nah, lalu yang langkah keempat, kita punya yang diketahui ini ada XZ sebanding dengan AC sama dengan YZ sebanding dengan BC, diketahui. Nah, karena kita punya bahwa ada dua sisi yang sebanding, yaitu sisi XZ sebanding dengan sisi AC, lalu ada sisi YZ sebanding dengan BC, maka dua garis yang memotong sisi segitiga yang kongruen tadi itu sejajar. XY sejajar dengan AB. Ini berdasarkan dari langkah 4 dan teorema 10.2. Segitiga CEF itu sebanding dengan segitiga XYZ. Nah, maka karena tadi segitiga CEF itu kongruen dengan segitiga XYZ, berarti segitiga CEF itu sebangun atau sebanding dengan segitiga XYZ. Nah, karena ini tadi garis XY sejajar dengan garis AB, maka segitiga berdasarkan akibat 10.2, jika ada dua garis yang sejajar seperti ini, maka segitiga yang mengapitnya itu juga kongruen. Jadi kita mendapatkan di sini bahwa segitiga CEF itu sebanding dengan segitiga ABC. Ini dari akibat 10.2. Dan kita juga punya di sini langkah 7 bahwa jika ada dua segitiga yang kongruen, maka segitiga itu sebangun. Nah, lalu kita transitifkan di sini, karena segitiga CEF sebanding dibangun dengan segitiga ABC, dan segitiga CEF sebanding dengan segitiga AXY, segitiga XYZ, maka segitiga ABC sebanding dengan segitiga XYZ. Ini berdasarkan dari sifat transitif. Sudah terbukti. Terima kasih.